ada beberapa kasus juga yang terjadi di kawan saya. Nikah, istrinya sehat itu maksudnya curving. Ternyata pada saat mereka berdua menikah dan sadar bahwa mereka harus hidup sehat, mereka akhirnya sangat rajin olahraga, diet dan sebagainya. Kemudian si dua-duanya akhirnya badannya dapat nih idealnya bagus-bagus. Cuma sang suami bilang kayak gini nih, sama saya bilang kayak gini, kok aku kangen ya body istriku yang dulu, yang masih berisi, yang masih curvy gitu kan. Mohon maaf ya, istilahnya lebih bisa dipegang gitu. Nah, lebih bisa di gitu kan. Abang Bastianto balik lagi menyapa teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, kita akan ngebahas semua hal yang terjadi di kota Surabaya, detailnya ke masyarakatnya. Kita ngomongin sesuatu yang di grey area, kita ngomongin sesuatu yang ada inspirasi sekaligus muncul pertanyaan, oh kok gitu ya, oh ternyata begini ya. Itu yang akan saya sampaikan bersama dengan narasumber yang udah hadir bersama dengan saya kali ini. Ada Mas Aziz Khan Ardian, lagi-lagi terima kasih balik lagi di sini. Kita ngobrolin sesuatu yang agak nggak jauh sih Mas dengan yang terakhir kita ngomong seputar gaya hidup sehat masyarakat urban. Tapi kita sekarang fokus ke wanitanya. Nah, ngomongin perempuan wanita, itu tuh ada istrinya si Fulan misalkan. Itu anaknya udah dua kok, bodinya masih ramping betul ya gitu. Itu satu. Yang kedua, itu ada istrinya si Bambang gitu kan. Itu anaknya udah dua, bodinya kok tambah gede gitu kan. Kok beda sama si istrinya Fulan? Waduh, ini pertanyaan yang mungkin beberapa orang itu akhirnya mewajarkan dan memaklumkan. Yang namanya udah menikah, udah punya anak, ya pasti bodinya akan melar. Ya tanpa bermaksud body shaming loh ya, tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun di sini. Karena tema kita yang saya angkat hari ini adalah status ibu-ibu punya anak artinya kan ya. Tapi body rasa gadis kok bisa Mas gitu. Berhubung yang udah menikah dia ya, jadi yang dia harus jawab nih. Gimana Mas? Kok bisa? Jadi bicara tentang berarti kan tubuh ideal khusus yang sudah menikah atau sudah punya anak. Yes. Masalahnya begini, yang perlu disadari bahwa dengan bertambahnya usia ataupun seorang wanita yang sudah melahirkan, memang mau nggak mau ya, ini sudah sistemnya tubuh, sudah sistemnya kehidupan gitu kan. Kualitas tubuh atau kita sering menyebutnya metabolisme tubuh pasti akan menurun. Yes. Pasti itu, dan tidak bisa dihindari karena kita kan semakin tua gitu kan, kerja organ juga semakin menurun. Dengan organ menurun, salah satunya kualitas kesehatan memang akan menurun. Nah, ciri-cirinya adalah dengan tubuh yang tidak seideal waktu kita muda. Nah, yang perlu disadari memang itu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi ketika kita ingin punya tubuh ideal, apalagi yang sudah melahirkan, sebetulnya bisa. Cuma ya memang adalah yang namanya sedikit perjuangan daripada waktu masih muda dulu. Masih belum punya anak gitu ya. Oke ya, harus ngotot. Ada sedikit kerja keras sedikit gitu kan. Ya, tapi sebenarnya masih bisa kan ya, ibu-ibu itu? Oke. Sebenarnya masih sangat mungkin. Cuma nih salah satu yang sering kenapa menurunkan berat badan bagi seorang ibu-ibu yang sudah melahirkan itu susah. Sebenarnya karena efek netizen plus 6 buah sih. Kok bisa? Iya. Karena ada yang bilang, kok ini ya ya memang sudah sewajarnya. Memaklumkan tadi kan? Itu sudah kayak kewajiban gitu ya. Seorang ibu yang melahirkan harus terlihat badannya membesar. Keibuan dulu kan badannya jadi gede gitu. Sosok ibu stigmanya adalah badannya besar, gede gitu kan. Kalau enggak nanti dikira orang masih gadis gitu kan. Apa kabarnya Ramadhani sama Jessica Iskandar ya? Itu anaknya udah gede dong ya. Tapi badannya masih kayak gitu ya. Itu gimana tuh? Nah, berarti beliau itu sudah lepas dari stigma seperti itu. Berarti anggapan bahwa seorang ibu-ibu punya
badan ramping langsing itu sangat mungkin, itu masih bisa ya, walaupun ada sedikit perjuangannya gitu kan, karena memang usia yang bertambah plus karena seorang yang sudah melahirkan metabolisnya turunnya lebih banyak daripada orang yang enggak gitu kan, memang. Nah, kalau pingin punya berat badan lebih kecil ya mulailah gini, pasti godaan terbesarnya adalah omongan orang tadi tuh, netizen plus 62. Jadi ketika ada orang bilang, ngapain kamu sudah berkeluarga, sudah punya anak, terus pengen punya cita-cita berat badan seperti itu ya langsung aja tutup kuping gitu kan, langsung abaikan gitu kan, fokus pada goalmu sendiri. Nah itu kalau memang punya niatan seperti itu. Tapi jangan lupa seorang ibu yang sudah melahirkan adalah dia seorang wanita yang sudah bersuami. Nah jangan lupa gitu kan. Jadi mungkin memang sudah ini, kalau yang ini memang sudah wajib bahwa nanya dulu ke suaminya gitu kan, boleh nggak istilahnya minta ridho suami. Kadang-kadang kalau tampil cantik itu ada suami yang nggak ridho loh mas ya. Nah, iya kan? Ibaratnya apalagi suami yang pencemburu. Oh iya. Kenapa kok ramping lagi? Mau ngecengin siapa itu kan? Wah bahaya di rumah tangga. Nah, kembali ke komunikasi. Goal utamanya adalah apakah lebih mementingkan berat badannya yang langsing atau keharmonisan dalam rumah tangganya itu. Jadi ya memang fokusnya adalah ngobrol dulu sama bapak kepala rumah tangganya kepada suaminya. Paling simpel gini deh, yang sering saya hadapi adalah jangan tanya aku boleh nggak langsing seperti itu gitu kan, aku boleh nggak punya badan waktu sebelum menikah. Saya jamin pasti ada resisten. Saya jamin. Tipsnya paling mudah adalah kalau pengen lebih langsing, tanya aku boleh turun berapa kilo gitu. Mancingnya dari situ dulu gitu loh. Deal-dealan sama suami kalau kayak gitu. Iya. Memang kita akan mengalami, pasti suami pastilah itu sudah kayak refleks ya. Kalau istriku lebih cantik, lebih oke, nanti banyak yang lirik gitu kan, itu sudah kayak warningnya suami dan itu wajar loh ya. Wajar. Kecuali dia sudah tidak nggak gitu-gitu amat gitu kan, itu beda case. Kalau memang ada yang seperti itu ya nyari titik temunya. Komunikasi lah intinya ya. Jadi misalkan istrinya pengen body goalnya kayak gini ya ngomong ke suami dulu, nggak tiba-tiba langsing ada timbul kecurigaan kan mas. Kalau kayak gitu ya. Kenapa kok kayak gini? Takutnya mungkin ada efeknya lagi sakit gitu. Oh iya, itu yang pertama lagi sakit, yang kedua tadi yang aku bilang lagi narik perhatian siapa sih gitu. Tapi gini, saya tuh pernah ketemu sama dengan teman gitu kan, dan dia tuh kayak dia orangnya peduli banget sama yang namanya kesehatan. Iya kan, dia udah hidup sehat udah lama dan bodinya emang bagus cewek dia. Kemudian dia nyeritain sama saya, Mal, aku tuh kalau lagi jalan misalkan di ngafe di mall gitu kan, aku ngeliatin orang-orang yang jalan, misalkan ibu-ibu jalan atau gadis-gadis atau perempuan-perempuan jalan lah gitu kan, lalu lalang gitu kan. Aku hitung ya rata-rata dia ngomong kayak gini, 7 di antara 10 orang perempuan yang jalan-jalan di mall itu badannya berlebih gitu. 7 dari 10 orang, artinya itu kan 70% dari 100% kan mas ya. Jadi dia ngambil rata-rata kayak gitu. Terus aku sempat baca-baca gitu mas, ternyata memang loh banyak perempuan-perempuan setelah menikah badannya berlebihan, tapi dibandingkan dengan yang masih bisa menjaga kesehatan, itu jumlahnya jauh lebih banyak yang tadi yang berlebihan kayak gitu. Artinya begini, memaklumkan body yang besar itu bagi seorang ibu rumah tangga ya, itu memang kayak mindset dari dulu kita terpatri kayak gitu. Sudah jadi mendarah daging kan misalnya. Apa ya, sudah jadi common sense. Iya udah wajar lah dia udah punya anak gini. Padahal jangan lupa, saya pernah baca juga kalau penyakit itu munculnya semuanya dari apa yang kita makan. Iya kan. Kemudian berikutnya kita makan adalah besarnya lingkar perut kita. Betul. Kalau misalkan si ibu rumah tangga itu tidak peduli nih dengan kesehatannya, apa kabar nanti dengan anak-anaknya dan juga suaminya, di luar dari bonusnya badannya bagus gitu kan. Mau memunculkan kesadaran semacam ini bagi masyarakat urban, untuk khususnya bagi wanita, mudah tidak? Atau memang trennya udah ke arah sana gara-gara ada Jessica Iskandar punya anak, terus Nia Ramadhani anaknya berapa, badannya tetap kayak gitu. Kita udah mengarah ke sana masyarakat urban kita. Memang bagus ya. Sudah ada
role modelnya. Cuma ya nggak begitu juga. Tapi ya. jangan lupa itu anaknya, itu istrinya siapa gitu kan, duitnya berapa? Ya kan istilahnya ketika seseorang ingin menjadi beliau-beliau yang sudah terkenal itu, jangan lupa suaminya beliau tuh backgroundnya apa gitu. Suaminya maunya apa? Takutnya gini ya, ada beberapa kasus juga yang terjadi di kawan saya. Nikah istrinya sehat itu maksudnya curvy, badannya curvy, kemudian menikah. Ternyata pada saat mereka berdua menikah dan sadar bahwa mereka harus hidup sehat, mereka akhirnya sangat rajin olahraga, diet dan sebagainya. Kemudian si dua-duanya akhirnya badannya dapat nih idealnya bagus-bagus gitu. Cuma sang suami bilang kayak gini nih sama saya, bilang kayak gini, kok aku kangen ya body istriku yang dulu, yang masih berisi, yang masih curvy gitu kan. Mohon maaf ya, istilahnya lebih bisa dipegang gitu. Nah, lebih bisa di gitu kan. Artinya sementara di sisi lain si istri bilang kita harus sehat karena aku pengen hidup lebih lama sama kamu, menikmati hidupnya kita yang sehat dengan anak-anak kita gitu. Tapi si suami kok kangen bodinya istriku yang awal-awal pernikahan dulu. Itu gimana ya, Mas Aziz ya? Iya, karena gini, memang ketika waktu awal-awal menikah dengan si istri badannya lebih bersih, memang tidak sehat. Kurang sehat ya? Enggak juga sih ya. Enggak juga. Kadang-kadang orang itu terlalu apa ya namanya ya, terlalu menggambarkan kalau hidup sehat itu badannya harus gini. Badannya begini, aktivitasnya harus begini-begini, terlalu over excited dengan istilah sehat gitu loh. Jadi hidup sehat tuh begini, enggak juga. Padahal belum tentu kalau sehat yang sesuai, yang tadi over excited itu adalah sehat yang bahagia. Beda kan ya Mas ya? Kalau seandainya suaminya bahagia dengan kondisi tubuhnya istri agak bersih, tapi nggak sampai berlebihan loh ya. Betul. Agak bersih, dan itu membuat kehidupan rumah tangganya harmonis, bahagia, sudah sehat loh ya. Karena sehat itu bukan melulu soal badan, ada yang namanya sehat psikis kan. Benar. Jadi kehidupan harmonis menjalani sampai hari tua, bahagia suami istri, walaupun nggak terlalu langsing-langsing amat seperti seorang gadis. Ya, sehatnya bukan di diri lagi tapi rumah tangga, sehat bahagia. Itu yang kadang-kadang lupa. Badannya si istri ramping banget kayak gadis, anaknya udah pada gede-gede gitu kan. Ternyata sang suaminya cemburu itu udah nggak sehat tuh. Udah nggak sehat. Berarti boleh saya katakan gini Mas. Jadi sehatnya seorang manusia, apalagi mereka yang udah punya pasangan gitu ya. Dilihat dari sudut pandang istri atau ibu, artinya bukan pada diri mereka saja yang harus diperhatikan, anak keluarga gitu ya. Wow. Ini satu petua juga nih. Tapi kalau misalkan sang suami minta lebih kecil lagi, ini loh Mas, kadang-kadang itu iya kan, kok hidup kok sesuai dengan permintaan suami terus ya gitu kan. Kapan kita bisa menjadi diri kita lagi kayak dulu? Itu gimana tuh? Itu sudah itu masalah privasi mereka masing-masing gitu ya. Tapi ketika ada suami menuntut untuk agak lebih kecil, bagus dong. Berarti kan ada yang menyemangati gitu kan, ada yang menyemangati untuk hidup lebih sehat, punya badan lebih bagus. Harusnya kalau sebagai istri, kalau merasa kok kayaknya kesannya diatur gitu, gitu kan, itu berarti ada case lain. Berarti mungkin dia sudah over diatur mungkin ya. Jadi itu cuma numpuknya kok case diatur ketika masalah berat badan. Itu agak rawan ya kalau ngomong kayak gitu. Dulu kamu nikahin aku ya seperti ini, terima apa adanya dong gitu kan. Bahasanya seperti itu. Itu sudah ke konflik rumah tangga ya. Betul. Tapi kalau saya untuk sudut pandang baik los ya, untuk mendapatkan sebuah badan ideal, ketika suami meminta seperti itu sebetulnya kita ambil sisi positifnya. Ada izin suami. Ada izin di mana ada istri-istri lain yang kesulitan mendapatkan izin suami, loh kok ini didukung gitu. Atau mungkin ya memang kuncinya komunikasi, tanya kenapa kok aku disuruh lebih kecilin badan, apakah biar tampil lebih menarik, ataukah ingin aku ikut hidup lebih sehat, atau bagaimana? Ya memang harus dikomunikasi berdua gitu, jangan sampai kesannya ada diktator, karena memang suami kan
karena saya sebagai suami ya, jadi memang tugasnya adalah mengayomi gitu Iya, kan, iya. membimbing istri gitu kan, bagaimana istri kehidupannya menjadi lebih baik. Oke. Mengayomi bukan berarti mendikte segalanya loh ya. Ya kan harus. Intinya adalah mengayomi itu tadi. Oke, dan juga Ketika memberi nasihat tentang berat badan istri, jangan sampai kesan ininya, mendiktenya, Iya. sebagai diktatornya. dan yang lebih parah suami ngejudge istri. Waduh, badan kamu kegemukan, kurusin, itu bahaya nih. Jangan lupa, salah satu penyebab orang kenapa berat badannya membesar itu bukan soal asupan makanan, Tapi stres, pikirannya. pikiran. Karena kalau secara medis ya, istilahnya tuh ada hormon kortisol ya, hormon stres. Ketika terlalu banyak kita terlalu banyak memproduksi yang namanya hormon kortisol, kita kan jadi sepaneng, lebih mudah gelisah, larinya ke apa? Ke makanan lagi. Nah, dan ada satu lagi yang lebih bahaya dari hormon kortisol adalah membuat tubuh itu lebih suka menumpuk lemak daripada menggunakan sebagai energi untuk Ya. aktivitas. Karena begini, kita kembali ke ngomongin metabolisme ya Mas ya. Tubuh itu dengan metabolisme yang sehat, berarti tubuh ada 3 hal nih kuncinya. Ya. Apapun yang kita makan akan diolah menjadi energi. Terus yang kedua, apapun yang kita makan, ketika tubuh memutuskan itu tidak berguna untuk tubuh kita, akan dibuang. Ya. Setiap hari harus dibuang. Nah, yang ketiga, tubuh akan berpikir juga kita harus juga punya cadangan ya, kayak kita lah sebagai manusia gitu kan, ketika punya income nggak semuanya dihabiskan kan, pasti ada disimpan. Tubuh tuh juga berpikir seperti itu. Kita harus juga tubuh juga berpikir untuk menyimpan energi itu berupa lemak. Nah, ketika orang itu stres, pikiran, hormon kortisolnya itu terlalu banyak diproduksi oleh tubuh, metabolisme tubuh akhirnya cenderung untuk di nomor 3 itu tadi, untuk menumpuk lemak. Jadi apapun yang dimakan, walaupun cuma sedikit, larinya tidak untuk digunakan untuk aktivitas ataupun untuk dibuang, tapi akan ditumpuk sebagai lemak, walaupun sudah mengurangi makanan loh. Jadi untuk bapak-bapak, ayah-ayah, suami-suami kalau minta istrinya untuk tetap langsing, tolong jangan ditekan ya, iya kan? Dibikin bahagia aja. Nanti tiba-tiba wah udah langsung singset gitu kan. Kayak seperti terdorong gitu. Itu terdorong gitu kan untuk terus memberikan yang terbaik untuk sang suami gitu ya. Tiba-tiba bikin adek lagi. Oke deh kalau gitu. Kalau Mas Aziz terakhir pesan-pesan untuk ibu-ibu penonton saya, teman-teman saya yang bodinya ingin seperti gadis atau udah jadi gadis-gadis lagi, itu gimana sih Mas saya? Jadi para ibu-ibu ya, emak-emak gitu kan, istilahnya sekarang kan emak-emak nih. Jadi memang tubuh kembali menjadi gadis itu memang impian semua wanita ya, itu Yes. pasti itu. Kalau perlu selamanya tuh. Tapi jangan lupa, karena sudah seorang ibu-ibu yang punya suami dan anak, marilah berkomunikasi. Jadi tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Yes. Carilah titik temunya, bagaimana kita bisa mencapai berat badan yang seperti dulu lagi, tapi suami happy, anak juga happy, Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Takutnya terlalu fokus ngecilin badan, suami sama anak nggak terurus gitu kan. Iya. Nah, jadi memang komunikasi itu sangat penting sekali, karena goalnya adalah harmonis sampai tua. Betul sekali. Kecuali kalau misalkan ibu-ibu itu tertantang karena di luar sana suaminya digoda oleh perempuan-perempuan yang lebih langsing lagi. Itu tantangannya lebih ya, kayaknya ya. Jadi motivasi. Jadikan motivasi gitu kan. Aku bisa lebih cantik ketimbang ketimbang penggodanya sang suami. Waduh, ini pembahasannya kan kemana-mana kalau udah ngomong kayak gitu. Oke, saya stop di sini aja. Nanti untuk episode berikutnya kita akan ngomong yang lain. Sekali lagi di kolom komentar itu gede banget ya kolomnya, diisi aja apa yang mau dibahas. Ada pertanyaan apa ke Mas Aziz, nanti saya langsung sampaikan ke dia, akan dijawab langsung di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk Amal Bastian Talk. Mas Aziz, terima kasih banyak, luar biasa. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye bye.